adik-adik yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita untuk mau beribadah kepada Tuhan Yesus bersama Kak Miracle. Yuk sebelum ibadah, mari kita awali dengan berdoa. Lipat tangan kita, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami boleh kembali lagi Tuhan untuk beribadah kepada Engkau meskipun melalui online. Tapi biarlah dimanapun kami berada, dimanapun kami dapat beribadah, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang hadir Tuhan dalam ibadah kami, dan Engkau yang berkati bertahta atas ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah sukacitamu mengalir atas setiap anak-anak-Mu Tuhan pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap bersukacita katakan amin. Ini adik-adik kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau memuji Tuhan. Kita pujikan kasih Yesus seperti sungai. Kasihnya seperti sungai
kita mau bersama-sama mengalir bersama-sama Tuhan, berjalan bersama-sama Tuhan. Kita mau bersukacita lagi, kita pujikan Ku Mendaki ke Bukit Sion. Bersama Yesus, bersatu hati untuk berjalan menuju ke Bukit Sion. Mari kita mau lebih lagi memuji Tuhan, membenarkan firman Tuhan, kita pujikan firman Tuhan.
Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya sore hari ini? Ya, kita ketemu lagi di Sabtu yang terakhir di bulan Februari. Apakah masih di Sabtu untuk kedepannya? Ini tanggal berapa? Ini tanggal 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Oh, kita masih ketemu lagi di Sabtu terakhir untuk bulan Februari di minggu depan. Nah adik-adik, yuk sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan kita, tutup mata kita, dan tundukkan kepala kita. Allah Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur buat semua kasih karunia yang Kau percayakan dalam kehidupan kami. Kini saatnya ya Bapa, kami semua anak-anak-Mu akan mendengarkan kebenaran firman yang daripada Engkau. Berikan kami tanah hati yang baik, sehingga ketika firman disampaikan itu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami semua. Kami bukan hanya menjadi pendengar akan kebenaran firman-Mu, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman yang daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kita yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Nah, shalom semua adik-adik, ketemu lagi sama kalian, Kak Miracle dan Kak Timothy. Kita tetap bersuka cita, kita tetap bergembira. Bapak ketemu sama kalian lagi, ketemu sama Kak Miracle lagi, ketemu sama Kak Timothy lagi. Tetap bersuka cita, tetap bersemangat untuk beribadah di hadapan Tuhan. Setiap hari Sabtunya kita ketemu di channel YouTube ini di 4:30 sore. Nah, kalau 2 minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang yang namanya tantangan. Nah, pada sore hari ini Karina akan membicarakan tentang I'm child of God. Kita bicara bahwa kita adalah anak Tuhan, bahwa kalian anak Tuhan, adik-adik semua anak Tuhan. Siapa di sini yang nggak menyadari bahwa dirinya adalah anak Tuhan? Atau enggak Kak, aku bukan anak Tuhan, aku anak mama papa. Benar, adik-adik anak mama papa. Tapi lebih daripada itu semua, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita ada anak-anak yang dikasihinya, kita ada anak-anak yang dicintainya, kita ada anak-anak yang selalu Tuhan perhatikan di setiap waktu. Siapa di sini yang gak bahagia? Siapa di sini yang gak senang jadi anak Tuhan? Angkat tangannya. Ih, berdosa kalian. Gak boleh ya, kita harus bangga. Kita harus bangga kalau kita adalah anak-anak Tuhan. Kita harus bangga karena kita dipilih untuk menjadi anak Bapa. Kita harus bahagia karena Dia Tuhan memilih dan memanggil kita untuk menjadi anak-anaknya. Kalau kita nggak bahagia jadi anak Tuhan, wah sangat disayangkan adik-adik. Dosa-dosa kita yang sudah ditebus, dosa-dosa kita yang sudah digantikan dengan darah Yesus, itu adalah hal yang luar biasa. Masa sih siapa di sini yang mau tetap hidup di dalam dosa-dosanya? Ayo, siapa? Gak ada. Kita semua adalah anak-anak yang sudah dibebaskan dari setiap dosa dan pelanggaran. Oleh apa? Oleh kematian Yesus di kayu salib. Tuhan sudah menunjukkan cintanya, Tuhan sudah menunjukkan kasihnya, Tuhan sudah menunjukkan bagaimana Dia begitu mengasihi kita. Dan kini saatnya kita berkata, Tuhan, aku akan tunjukkan bagaimana aku, anak yang telah Engkau tebus, akan menunjukkan kasihku kepada Tuhan. Jadi adik-adik, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita juga mengasihi Tuhan? Apa yang bisa dilakukan? Hayo, adik-adik pasti tahu. Hal yang bisa kita lakukan adalah datang ibadah. Adik-adik semua datang beribadah di hadapan Tuhan. Itu Tuhan suka. Wah, anak-anakku rajin. Wah, anak-anakku semuanya hari ini datang untuk beribadah. Tuhan suka. Bahkan firman Tuhan mengatakan, biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Tuhan suka ketika anak-anaknya datang kepada Dia, bukan kepada game, bukan cuma main, bukan cuma berpergian ke mall kemana, tapi lupa sama Tuhan. Gak boleh. Kalau kita bisa menghabiskan sepanjang waktu kita untuk bermain, pergi main game, jangan lupa sisakan waktu untuk kita datang beribadah di hadapan Tuhan. Tuhan gak minta banyak, cuma 1-2 jam.
2-3 jam, nggak sampai seharian full. Tuhan nggak minta semua waktu kita, tapi Tuhan meminta beberapa waktu kita untuk kita datang kepada Tuhan. Nah, aku adalah anak Tuhan. Jadi kalau di sini yang merasa bukan anak Tuhan, bertobat, ayo terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita akan belajar tentang bagaimana aku adalah anak-anak Tuhan. Kita buka di 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ketiga. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Firman Tuhan mengatakan lihatlah. Lihat itu berarti menggunakan mata kita. Siapa yang di sini nggak bisa melihat akan kasih Tuhan? Diragukan nih, nggak usah lihat kasih Tuhan. Firman Tuhan mengatakan lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Saking besarnya kasih yang Tuhan berikan dalam diri kita, kita sampai disebut anak-anak Allah. Kita siapa adik-adik? Kita anak-anak Allah. Bukan anak setan, bukan adik-adik. Kita adalah anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Kita memang anak-anak Allah. Jadi kalau ada yang bilang anak setan, enggak, aku anak Allah. Jadi adik-adik jangan lupa, kalau yang tanya kamu anaknya siapa sih? Kamu nggak tahu ya, aku anak Tuhan Yesus. Aku anak raja di atas segala raja. Aku anak Allah. Karena firman Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sungguh bangga kita dipilih untuk menjadi kepunyaan Tuhan. Sungguh bangga kita dipilih menjadi kepunyaan Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ayat yang ketiga, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci. Jadi adik-adik, kita harus menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah. Firman Tuhan di ayat yang pertama dikatakan poinnya itu kasih Tuhan yang besar. Karena kasih Tuhan yang besar itu kita disebut sebagai anak-anak Allah. Lihatlah betapa besar kasih yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita harus melihat bagaimana kasih Tuhan, cinta Tuhan begitu besar bagi setiap kita. Kalau hari ini adik-adik belum bisa melihat kasih Tuhan, belum bisa melihat cinta Tuhan, coba adik-adik belajar untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Adik-adik baca Alkitab, maka dari Alkitab itu kita akan melihat betapa cinta Tuhan, kasih Tuhan, kesabaran Tuhan, hal yang luar biasa akan diperlihatkan di Alkitab. Kita akan melihat bagaimana perjalanan Tuhan Yesus, kisah Tuhan Yesus, cinta Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan kepada kita adalah kasih yang sangat besar. Terkadang kita nggak bisa mengasihi Tuhan sebesar Tuhan mengasihi kita. Kadang-kadang mungkin kasih Tuhan itu 5. Kita kadang-kadang cuma bisa mengasihi Tuhan nggak sampai 5. Kita masih suka bandel, kita masih suka nakal, kita masih suka berbohong, kita masih suka mencuri, kita masih suka melakukan hal yang Tuhan nggak sukai. Kadang-kadang kita lupa untuk ibadah. Kita nggak bisa mengasihi Tuhan dengan fullnya. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana ketika Tuhan mengasihi kita, Dia benar-benar menunjukkan kasih-Nya. Jadi mari kita belajar sama seperti Tuhan yang mengasihi kita, kita juga belajar untuk mengasihi Tuhan. Dan poin yang kedua, kita memiliki identitas sebagai anak Tuhan. Jadi jangan pernah malu berkata ketika kita ditanya, kamu anak siapa?
Aku anak Tuhan, aku anak Yesus, aku anak Raja di atas segala raja. Jadi jangan pernah malu mengatakan itu adik-adik. Jadi kamu anak siapa sih? Aku anak Tuhan, mau apa kamu? Ya begitu ya adik-adik. Kita berkata, aku adalah anak Tuhan, aku adalah anak yang dicintai Tuhan. Dan yang ketiga, ketika kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, kita harus hidup kudus. Kita anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi anak-anak yang hidup kudus di dalam Tuhan. Dan setiap orang yang memiliki pengharapan itu kepadanya menyucikan dirinya sama seperti Dia yang kudus. Tuhan tidak bercacat celah. Dia Allah yang kudus, tidak bisa bersatu dengan yang cemar. Tuhan itu suci, maka kita juga harus hidup benar di hadapan Tuhan. Tinggalkan semua hal yang tidak Tuhan sukai. Yang masih suka berbohong, yang masih suka mencuri, yang masih suka bersaksi dusta, yang masih suka tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkata, bertobatlah, hiduplah kudus di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita hidup kudus supaya kita bisa bersatu dengan Bapa. Kalau kita nggak bisa hidup kudus, kita nggak bisa bersatu dengan Bapa. Karena Bapa, karena Tuhan itu kudus. Jadi adik-adik, mari kita belajar untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Mari kita belajar, mengerti dan memahami bahwa Tuhan yang sudah mati bagi setiap kita, merelakan nyawanya bagi setiap kita, memberikan semua yang Dia miliki untuk kita menjadi anak-anak Tuhan. Supaya kita orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan menjanjikan suatu pengharapan bahwa ketika kita percaya sama Tuhan, bahwa ketika kita menjadi anak-anaknya, kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi adik-adik, mari kita belajar mengalami Tuhan. Gak ada yang namanya anak kecil gak bisa mengalami lawatan Tuhan. Bisa. Anak kecil pun bisa mengalami yang namanya lawatan Tuhan. Kalau adik gak percaya nih, buka di YouTube bagaimana ketika anak-anak mereka ibadah di jamaah dan lawat Tuhan. Mereka merasakan hadirat Tuhan. Mereka merasakan akan kasih Tuhan. Jadi adik-adik, mari kita belajar untuk menyadari bahwa kita adalah anak Allah. I'm child of God. Aku adalah anak Allah. Aku adalah anak Tuhan. Jadi Tuhan sudah memberikan predikat bahwa kita adalah anaknya. Mari kita pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Datang kepada Bapa dengan bersukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan sorak-sorai. Wah, kalian lupa lagunya. Nanti kalau kalian ingat, kalian nyanyiin lagi untuk minggu depan. Nah, demikian renungan pada sore hari ini adik-adik. Kalian berharap adik-adik bangga dan adik-adik bersukacita karena adik-adik semua sudah menjadi anak-anak Allah. Ya, kita tutup renungan kita pada sore hari ini. Lipat tangan kita, tutup mata kita, dan tundukkan kepala kita. Allah Bapa yang baik, terima kasih kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu yang begitu besar. Bapa, kami berterima kasih karena Engkau sudah memanggil kami untuk menjadi Allah kemuliaan daripada Engkau. Kami adalah anak-Mu, biarlah kami semakin hari semakin menyadari bahwa kami harus hidup di dalam kebenaran firman yang daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur di hadapan Engkau. Haleluya, amin. Tuhan berkati adik-adik, God bless you. Mau selalu bersyukur